Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Saudara boleh dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa. Benar puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan. Engkau menghapuskan segala dosa kami, sehingga kami boleh dapat sentosa. Kami dulu jauh dari jalan Tuhan. Kami tersesat, namun Tuhan menemukan kami. Engkau memberikan sukacita dan sentosa surga. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti apapun, bahkan sampai di ujung kematian, penyertaan Tuhan selalu iya dan amin, selalu pasti bagi kami. Kami tidak pernah bisa memberi apa-apa kepada Tuhan. Kami tidak pernah bisa membantu apa-apa kepada Engkau. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Engkau berikan pada kami, termasuk hidup yang kami jalani hari ini bersama dengan umat pilihan-Mu. Itu sebabnya kami perlu firman Tuhan, supaya sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan umat pilihan-Mu, memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami lakukan bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak, bersama dengan seluruh umat pilihan-Mu. Berfirmanlah, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, agar Tuhan saja yang dimuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tadi kita sudah membaca Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Saya mau mengawali firman Tuhan hari ini, tema tentang dosa pertama dan akibatnya. Kalau kita membaca Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, di sana bicara tentang hati manusia diumpamakan seperti pohon. Sekali lagi, hati kita diumpamakan seperti pohon. Lalu ucapan-ucapan yang keluar dari hati kita diumpamakan seperti pohon yang mengeluarkan buahnya. Lalu saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara setuju kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau orang itu kalau orang itu tidak boleh dinilai dari ucapannya. Saudara setuju? Bahwa apa yang diucapkan oleh orang belum tentu mewakili hatinya. Karena banyak pendapat yang berkata, jangan dengar atau melihat ucapannya saja, sebetulnya hatinya baik. Apakah saudara setuju dengan hal itu? Namun jadi persoalan kalau setiap kali ia bicara, perkataannya itu begitu tajam, begitu menyelekit, begitu menusuk, sehingga terus-menerus tidak membangun, bahkan menjadi batu sandungan. Lalu apakah orang-orang tipe seperti ini kita boleh katakan bahwa sebetulnya hatinya baik, tapi cuma ucapannya saja yang enggak baik? Nah, ini coba kita lihat sebagai pengantar untuk melihat akibat dosa pertama yang terjadi dengan manusia, saudara dan saya. Saudara, saya memperhatikan satu komentar dari Matthew Henry yang mengatakan bahwa di awal tadi saya katakan hati manusia dibandingkan dengan sebuah pohon, seperti yang Tuhan Yesus katakan sebetulnya, lalu perkataannya dibandingkan dengan buah dari pohon itu. Lalu dia mengatakan, saya membaca apa yang diungkapkan, alat ukur untuk menilai keadaan yang sebenarnya dari hati seseorang adalah saat ia berbicara tanpa berpikir dulu. Sekali lagi, alat ukur menilai keadaan yang sebenarnya dari hati seseorang, kata Matthew Henry, adalah saat ia berbicara tanpa berpikir dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya apa adanya. Ketika orang marah, ketika orang tidak berpikir untuk menyusun kata-katanya, lalu dia ucapkan saja itu kata-kata keluar dari hatinya, itulah sesungguhnya hati orang itu yang sebenarnya. Karena mengapa saya pikir Matthew Henry berkata demikian? Karena ada orang-orang yang pintar bermain kata-kata. Ada orang yang pintar berpura-pura dengan kata-kata yang manis seperti seorang penipu yang memberikan janji-janji muluk, mendapatkan bunga sekian puluh persen, kamu akan taruh uang sekian dan kamu akan menjadi kaya. Nah, itu kan kata-kata yang manis dengan segala upaya supaya orang terbujuk.
Nah, di sini kita melihat bahwa keadaan hati yang sesungguhnya adalah ketika orang tanpa berpikir dia bicara dengan apa adanya, maka itulah keadaan hatinya. Demikian pula saya ada satu buku yang bagus dari seorang teolog, pemberian dari Pak Jonathan almarhum, teolog itu bernama Owen Crouch. Dia berkata, adalah hati yang menghasilkan kata-kata. Adalah hati yang menghasilkan kata-kata. Dia menuliskan kitab eksposisi Lukas setebal seperti ini, ratusan halaman untuk membahas tentang Injil Lukas. Nah, dari pembahasan awal ini, mari kita melihat bahwa itulah keadaan manusia. Dengan segala pergumulan apa yang ada di dalam hati, Tuhan Yesus katakan nanti akan keluar dari mulut seseorang. Kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 2 ayat ke-6, Kejadian 2 ayat 6, Alkitab berkata seperti ini. Nanti saya akan masuk 3 poin untuk kita melihat apa akibat dosa pertama bagi saudara dan saya sebagai manusia. Kejadian 2 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan baik-baik bahwa dari awal, dari sejak penciptaan, orang tua kita yang pertama-tama, Adam dan Hawa, telah bersepakat untuk tanpa dipaksa tapi dengan kebebasannya melawan Allah. Kenapa saya perlu mulai dari sini? Supaya saudara bisa membandingkan keadaan hati kita yang berasal dari orang tua kita dengan konsekuensi yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, khususnya ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam ayat 17, nah ini yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kali saya 2 hari yang lalu menguburkan jasad daripada salah satu famili daripada keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, selalu setiap kali mengambil tanah, saya mengutip apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, dari debu kembali kepada debu. Sebagai wakil Allah, sebagai hamba Tuhan, saya mengembalikan sebagai simbolis bahwa firman Tuhan benar, bahwa manusia satu hari, Ibrani 9 ayat 27 juga berkata, pasti mati. Kejadian 2 ayat 17, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara perhatikan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Tuhan sudah kasih tahu jangan kamu makan. Semua yang lain buahnya kamu boleh makan. Cuma satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah Tuhan punya maksud jahat, triki untuk memancing, menjebak manusia? Begitu banyak. Ternyata kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan sedang menguji kehendak bebas, ketaatan. Orang kadang-kadang pikir saya maunya bebas. Padahal kebebasan itu belum tentu, dan sering-sering kebebasan justru menjerumuskan manusia. Tapi Tuhan berkata, aku menciptakan seperti minggu lalu menjadi seperti Allah, manusia dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah, maka ada kehendak bebas. Di dalam ayat 2 pasal 2 ayat 17 ini dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, jangan kau makan, karena pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya. Ada orang berkata, Pak, itu enggak mati, Adam dan Hawa pada hari dia memakannya. Betul, maksud firman Tuhan ini, hari yang dimaksud adalah bukan hari secara hurufiah pada saat itu juga, tapi menyatakan sebuah kepastian akan kematian. Siapa yang tidak tahu bahwa satu hari kita akan mati? Semua kita tahu. Akibat pelanggaran manusia pertama, orang tua kita yang pertama, maka saudara dan saya pasti mati. Ketika kita tahu bahwa kita pasti mati, nah ini persoalan yang kita mesti renungkan. Apakah yang saudara dan saya persiapkan menjelang kematian? Kita baru saja 1-2 hari ini, bahkan gempa dari Sulawesi Barat ini berkelanjutan terus dari 6 sekian skala Richter, lalu ada tadi saya baca puluhan 30 sekian
berulang dan berulang. Lalu ada kiriman di WA grup ke saya tentang kiriman bantuan ke Sulawesi Barat itu di tengah jalan dijarah. Coba saudara, mengerikan. Bantuan untuk orang yang sedang tidak punya tempat untuk tidur. Saya perhatikan ada orang lemparin itu kasur, lipat, lempar makanan semua dari truk yang membawa makanan buat kiriman. Hati saya miris, mesti saudara juga melihat keadaan seperti apa yang terjadi dengan dunia. Ketika orang tiba-tiba kehilangan, tadi saya membaca sudah 60-an sekian yang meninggal. Minggu lalu Sriwijaya SD 182. Lalu apa yang terjadi dengan dunia? Ketika kematian juga lewat pandemik dan angka yang semakin meningkat, orang-orang yang terinfeksi, dan banyak saudara pasti tahu itu kiriman-kiriman bagaimana orang mengantri di depan rumah sakit sudah penuh, bukan hanya di Indonesia tapi di tempat-tempat lain juga. Tapi di sisi lain juga ada orang memanfaatkan, mengeruk keuntungan dari hal-hal musibah seperti ini. Lalu kita kalau melihat dunia seperti ini, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Sementara kematian merupakan satu kepastian. Tadi saya mau menekankan, apakah saudara dan saya ketika tahu bahwa akibat orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, sudah melawan Allah, Tuhan berkata kamu pasti mati. Itu akibat yang pertama. Antiteus, seorang skeptis, seorang ateis tidak percaya, sebelum dia mati, saya mencatat apa yang dia katakan. Oh dokter, dia bilang kepada dokter yang ada merawat dia, selamatkanlah saya jika dokter bisa. Kata Antiteus, dokter tidak boleh membiarkan saya mati. Saya takut mati. Pikiran saya dipenuhi ketakutan dan saya tidak bisa mempersiapkan kematian saya sendiri. Ngeri ya, ada orang-orang kalau kita memperhatikan, orang-orang yang melawan Tuhan, yang hidup semaunya sendiri, yang tidak percaya Tuhan. Ada satu buku yang mencatat perkataan orang-orang yang sebelum meninggal, the last words of the saints and sinner, perkataan-perkataan terakhir dari orang-orang kudus, orang-orang yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tapi di satu sisi orang-orang yang melawan Tuhan, beda sekali. Salah satunya ini, orang yang melawan Tuhan. Dan masih banyak kalau saudara mencari data-data, ketika seorang tidak percaya Tuhan, tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan, tidak tahu akibat dosa, bahwa dia akan mati, bahkan mempersiapkan hari kematian pun, seperti dikatakan oleh Antiteus mewakili orang-orang yang melawan Tuhan, aku tidak bisa mempersiapkan hari kematianku. Jadi sekali lagi bagian pertama, kalau saudara sebagai orang percaya, saya sebagai hamba Tuhan, tidak pernah mempersiapkan hari kematian kita tidak lebih baik dari seorang ateis. Artinya apa? Karena orang ateis, dia sulit dan dia tidak mau mati. Bahkan kepada dokternya pun berkata, kalau bisa selamatkan saya, jangan biarkan saya mati. Tapi kenyataannya, Kejadian 2 ayat 17 tadi sudah berkata, pada waktu engkau memakannya Adam, Hawa, engkau pasti mati. Dan karena saudara dan saya keturunan Adam dan Hawa, maka kematian tak terelakkan. Pasti mati. Nah persoalannya adalah kapan kita mati akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kita nggak tahu. Bisa karena pandemi corona, harap itu tidak terjadi. Bisa karena jantung, tiba-tiba berhenti. Bisa karena stroke, bisa macam-macam. Nah hari ini mari ingatkan diri kita sendiri. Orang yang bijaksana adalah orang yang suka pergi ke rumah duka, bukan ke rumah pesta. Bukan karena tempatnya, bukan karena lokasinya, bukan karena apa-apa. Tapi karena disitulah kata Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, akhir dari kehidupan. Jadi kalau saudara mau menjadi orang bijaksana, jangan perhatikan hanya saat sekarang kita hidup. Pikirkan saat persiapan kita sampai di ujung kematian. Maka pada waktu kita sudah mempersiapkan itu, akibat dosa pertama ini tidak lagi menakutkan kita. Tidak lagi menggelisahkan kita, membuat gemetar teriak-teriak seperti Voltaire di rumah sakit pada waktu dia mati. Satu rumah sakit heboh. Gak pernah lihat orang mati kayak begini heboh, teriak-teriak ketakutan. Karena dia begitu melawan Tuhan. Jadi contoh-contoh orang-orang ateis begitu banyak. Dan setiap kali saya khotbah dalam kebaktian penghiburan, kebaktian penutupan peti, kebaktian
apapun kremasi berkaitan dengan orang mati, saya selalu diingatkan buat diri saya sendiri juga, buat anak-anak saja, buat jemaat Tuhan, buat siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Mari, kalau kita sudah tahu akibat dosa Adam dan Hawa, akibat dosa pertama kematian, namun kita bersyukur di dalam kematian Kristus kita boleh dibenarkan. Sehingga kematian tidak lagi menjadi satu momok yang menakutkan saudara dan saya. Aduh Tuhan, saya takut mati. Ada orang yang saking takutnya dengan uang berlimpah tidak berani naik pesawat terbang. Apalagi dalam kasus 1 minggu yang lalu, pasti orang seperti ini makin takut. Saya lebih baik naik mobil Pak. Biarin dah berjam-jam, berpuluh-puluh jam saya naik mobil Pak, saya takut. Saya heran padahal dia seorang yang percaya dan sudah sampaikan firman. Ada orang kayak gitu. Saya berharap saya berdiri di atas mimbar ini dan saudara mendengarkan firman berpuluh kali, lewat khotbah, lewat YouTube, lewat apapun, iman kita boleh bertumbuh. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tapi mari kita menghidupinya. Tanggal 11 Januari yang lalu ada seorang gembala dari salah satu gereja lokal meninggal. Saya tahu dia sudah hampir 5-6 tahun, karena saya waktu kunjungan ke rumah duka saya tanya kepada istrinya, berapa tahun suami ibu sakit? Ada 6 tahun. Ginjalnya mengalami kerusakan. Saya pernah khotbah di gereja dia, dan dia bawa alat itu semua. Ketika ada sidang sinode dia bawa, dia cerita, itu udah 3-4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Susah setengah mati, badannya makin hancur, makin kurus. Lalu ketika meninggal tanggal 11 Januari yang lalu, saya tanya kepada istrinya, Bu, mohon tanya, suami ibu meninggal karena apa? Karena ginjalnya kah memang yang sudah rusak sampai perlu alat untuk cuci darah yang portable, yang bisa movable, yang dibawa-bawa gitu? Oh bukan Pak, bukan karena ginjalnya, tapi karena obat yang dikonsumsi untuk mengobati ginjal yang rusak. Terjadi komplikasi ke seluruh organ-organ tubuh, bukan karena ginjalnya. Saya ingat papa saya meninggal bukan karena dia punya kanker di bagian pangkal paha, tapi karena obat penahan sakit yang diminum terlalu keras untuk menahan sakitnya. Painkillernya itu dikonsumsi begitu banyak sehingga papa saya meninggal, bukan karena si kankernya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baik-baik hidup di dalam Tuhan. Saya sangat terkesan dengan seorang hamba Tuhan dari India namanya Raffi Zakarias yang meninggal ketika awal pandemik Maret. Dia meninggal di tahun 2020 tahun lalu. Kenapa dia meninggal? Cancer. Di bagian, seingat saya di bagian otak. Tapi saudara tahu di dalam usia 74 tahun, kalau saudara membuka di YouTube tentang khotbah dia punya rekaman pengajaran luar biasa. Seharusnya dia sudah mati umur 17 tahun bunuh diri. Tapi ada orang kasih dia Alkitab di gereja, di rumah sakit di tempat tidurnya, dan dia baca itu. Seorang yang sangat frustasi, sudah mau mati bunuh diri di usia 17, tapi Tuhan bilang enggak, ada banyak hal yang kamu bisa kerjakan. Wah, dia bicara dengan orang-orang pandai, dengan presiden di universitas yang sangat terkenal, bahkan dengan seorang ateis, para ateis, orang-orang yang melawan Tuhan. Yang menarik adalah sebelum dia mati, nah saya mau katakan pada saudara, orang yang tahu bahwa harinya akan berakhir dan dia mempersiapkan, heran itu. Nanti Tuhan atur supaya pada waktu dia memang sudah tidak bisa lagi keluar. Dalam kasus Raffi Zakarias, dia keliling dunia, mungkin 12 bulan, sebagian besar 80% dipakai untuk keliling karena harus ngajar ke seluruh dunia, bicara dengan orang-orang di seluruh dunia, orang-orang yang menentang Tuhan. Tapi setelah dia keliling dan usia 74 tahun, pandemik mulai corona masuk, maka tidak bisa orang pergi keluar negeri untuk mengajar, untuk ketemu, bikin seminar. Tuhan panggil dia. Luar biasa. Waktu saya lihat, iya ya, orang yang dekat dengan Tuhan, hari kematiannya pun Tuhan atur. Jadi sekali lagi, hari ini kita tidak perlu takut kematian. Karena kematian pasti datang.
Yang perlu kita perhatikan adalah supaya kita tidak takut akan kematian, kita sudah di dalam Tuhan, persiapkan di dalam hidup kita, berapapun usia saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat kerusakan total artinya seluruh aspek di dalam hidupnya, perasaannya, pikirannya, hatinya, kehendaknya pun ikut rusak. Itu sebab Roma 3 ayat 11 berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun. Saudara ketemu orang di seluruh tempat di seluruh dunia ini, saudara coba ajak dia bicara, perhatikan dia. Seluruh dunia, Alkitab sudah menegaskan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah dan yang berakal budi. Kalau orang mau melakukan kebaikan sekalipun, kebaikan yang dia tunjukkan seringkali bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaan diri dia. Ada banyak orang-orang yang melakukan kebaikan, ada banyak hal di balik sebuah kebaikan, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Roma 1 ayat 21, 14, 23 berkata, bukan hanya di luar untuk mencari kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi juga dikatakan di luar dan tanpa iman. Tanpa iman orang melakukan sebuah bahkan kebaikan sekalipun. Mari kita perhatikan diri kita baik-baik. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, kita lihat anak kita, heran ya. Anak kita sudah ajar baik-baik. Orang tua sudah dari sekolah minggu mungkin mendidik anak-anak, tapi seringkali kita melihat kok beda. Demikian juga dengan saudara dan saya, dari sekolah minggu dari kecil udah di sekolah Kristen. Heran ketika lulus dari sekolah Kristen, SMA, dari TK, SD, SMP, SMA, terus menerus ada pelajaran agama tiap hari, Senin atau hari apa, Rabu di dalam sekolah. Apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya seorang teolog namanya John Owen tulis satu buku yang tidak tebal, kalau saudara ada waktu boleh baca itu, judulnya Mematikan Dosa. Mematikan dosa. Apa poinnya buat kita? Sementara kita tahu bahwa kita sudah rusak total, lalu Tuhan menemukan kita, memberikan anugerah dan kita sudah diselamatkan, dan kita sadar bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sekarang bagian saudara, bagian saya bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan. Jangan merasa sudah selamat, saya pasti masuk surga. Hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Kadang-kadang saya sedih melihat orang-orang yang punya pemahaman doktrin yang bagus. Dia pikir saya sudah pasti selamat Pak, karena anugerah. Ya tapi kamu anugerah seperti apa? Kita sudah pernah bahas di sini dan kita akan ulangi terus. Bagaimana kita merespon anugerah Tuhan? John Owen menguraikan panjang lebar bagaimana orang-orang Kristen yang tidak pernah mematikan dosa dengan jalan mendisiplinkan hidup rohaninya. Orang-orang itu sesungguhnya bukan orang-orang Kristen. Orang Kristen sejati ketika dia dapat anugerah, dia tahu bahwa dia sudah rusak total dalam seluruh kehidupannya, maka orang-orang Kristen yang sejati, seperti Paulus katakan, aku di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah, put to death. Aku terus berusaha, seperti Paulus katakan, mematikan dosa. Di awal minggu tahun 2021 ini, saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini bulan Januari. Jadilah manusia yang baru. Jangan hanya tahunnya yang baru, tapi hati, pikiran, tindakan harus baru. Caranya gimana? Put to death. Matikanlah. Apa yang saudara harus matikan, apa yang saya harus matikan, masing-masing konteks kita berbeda. Ada orang yang bergumul dengan urusan seks, maka immorality, sexual immorality, kejahatan seks itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Ada orang bergumul kalau lihat uang matanya jadi hijau, enggak tahan kalau lihat uang, maunya ambil terus. Maka urusan itu harus dimatikan. Paulus katakan sekali lagi Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah, put to death, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi? Paulus katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bayangkan, penyembahan berhala, idolatry, kita menyembah berhala disamakan
Ada orang-orang menyembah berhala disamakan sekarang dengan keserakahan. Karena orang yang serakah, orang yang mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sama dengan sebetulnya ada berhala di dalam diri dia. Makanya Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 5, itu sama dengan menyembah berhala. Saya diingatkan, saudara diingatkan hari ini, matikanlah itu semua. Kalau saudara dan saya memang sudah menjadi milik Kristus. Jangan merasa nyaman dengan keadaan rohani saudara yang sekarang ini. Kita harus terus-menerus ada progres, ada kemajuan di dalam iman kita. Jangan hanya tabungan deposito kita aja yang tambah terus. Tapi kita punya hati gimana? Kita punya pengenalan kepada Tuhan gimana? Kemarin saya mentoring mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi mahasiswa teologi dan juga yang sekolah di bidang ekonomi dan juga jurusan yang lain. Saya katakan seringkali kita lengah di dalam hal untuk terus-menerus rindu makin dekat. Jangan karena kita sudah di seminari, kita sudah di gereja, kita sudah jadi pengurus, sudah jadi majelis, sudah jadi aktivis, sudah jadi apapun, bahkan sudah jadi pendeta, jadi gembala, jadi wakil gembala, jadi hamba, kita merasa sudah cukup. Tidak. Firman Tuhan katakan terus-menerus, semakin mengenal Tuhan dengan benar. Jangan-jangan banyak pengenalan saudara yang saya bisa salah. Karena ketika kita mengenal Tuhan yang salah, waktu kita sekolah minggu, ngajar sekolah minggu juga salah. Maka ketika kita jadi hamba Tuhan, kita juga jadi hamba Tuhan yang mengajar yang salah. Nah inilah yang membuat saudara dan rindu belajar. Pakai masa pandemik ini, ada PA pemahaman Alkitab, ada sarana-sarana Tuhan berikan melalui YouTube, melalui banyak sarana. Jangan saudara sepelekan. Kenapa? Itulah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk membawa saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana mengenal Tuhan dengan benar? Salah satu hari ini Tuhan suruh matikan dosa. Sehingga waktu tadi hukuman akibat yang pertama saat kematian tiba, kita udah beres dengan Tuhan. Bukan berarti kita bisa jadi orang sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Tiap-tiap hari kita bergumul dengan pergumulan dan dosa yang walaupun sudah ditaklukkan oleh Tuhan tidak menguasai kita lagi, tapi dia masih hidup. Itu sebab Paulus katakan, sebab aku tahu di dalam Roma 7, kalau saudara membuka ayat 18 sampai 25, sebab aku tahu Roma 7, 18-25, aku tahu bahwa di dalam aku, kata Paulus, ini seorang rasul, seorang dipakai Tuhan, yang siap mati bagi Tuhan, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bayangkan saudara, seorang yang hidup seperti Rasul Paulus saja katakan, memang aku punya kehendak, tapi kehendak yang di dalam diriku sebagai manusia ini, keturunan Adam dan Hawa, orang tua yang sudah pernah melawan Tuhan, tidak ada yang baik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang kita bisa bandingkan dengan Rasul Paulus? Aku manusia celaka. Kesadaran akan diri aku manusia celaka Tuhan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus bertanya, lalu dia menjawab, syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah jawaban yang menghiburkan buat saudara, buat saya. Ketika kita bergumul, Tuhan, pikiran saya sering porno, sering jahat, sering segala sesuatu yang jahat yang saya pikirkan. Bagaimana ini Tuhan? Hati saya sering iri. Kalau melihat orang lebih baik sedikit, lebih kaya sedikit, lebih banyak uang sedikit, saya sudah susah hati saya. Lebih ganteng dari saya, lebih cantik dari saya susah. Anaknya lebih hebat, saya juga susah. Iri hati. Nah hari ini firman Tuhan Roma 7, baiklah kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, aku manusia celaka seperti Paulus katakan. Aku tidak lebih baik dari temanku dari orang lain. Kasihanilah aku. Kalau saudara bisa berdoa seperti ini, menyadari diri sendiri, kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, matikanlah dalam dirimu. Karena engkau sudah jadi manusia baru. Jangan santai-santai, diam-diam terus tiba-tiba kita jadi manusia yang lebih mengenal Tuhan, lebih rohani. Enggak ada cara seperti itu. Tuhan kasih kita tanggung jawab. Aku belum ambil kamu dari dunia ini, kamu masih hidup. Sekarang matikanlah dalam bentuk
Saya yakin dalam bentuk present yang terus-menerus harus dikerjakan, terus-menerus. Sampai kapan? Sampai benar-benar kita berjumpa Tuhan, sampai kita mati. Jadi mematikan dosa yang masih terus timbul seperti Paulus katakan, terus berjuang dalam hati, dalam pikiran kita. Put to death, matikanlah. Caranya tidak ada lain kecuali kita mendisiplin. Orang yang disiplin, orang yang bisa menang terhadap pergumulan dosa. Saya harap firman Tuhan hari ini bukan sekedar teori, bukan sekedar mengisi pikiran kita, tapi mari kita praktekkan dalam hal yang sangat sederhana di rumah kita. Ketika kita sendiri, ini sekarang zaman WFH kita semua sendiri. Nah, kesendirian itulah seringkali membawa orang jatuh di dalam dosa. Hati-hati. Kadang-kadang orang pikir enak sendirian. Justru sendirian seringkali iblis datang dengan lebih kuat. Nah, kamu sendiri ya, nggak ada yang lihat ya. Orang tua nggak ada, suami nggak ada, istri nggak ada, sendirian. Nah, pada waktu sendirian, Daud jatuh pada waktu sendirian. Nggak sedang sama Yoab, nggak sedang berperang rame-rame, enggak. Lagi sendirian dia. Hati-hati pada waktu kita sendirian. Nggak ada cerita orang lagi rame-rame terus jatuh selingkuh sama orang lain karena lagi rame-rame. Ada selingkuh rame-rame. Selingkuh tuh sendirian. Orang mau melakukan tindakan korupsi juga sendirian, mau ambil uang juga lihat-lihat nggak ada orang. Di sekarang gereja sudah ada CCTV, di luar ada CCTV, kita bersyukur. Nah, kalau gereja ini ada CCTV, di luar ada CCTV. Saya dengar tetangga di sana juga Pak RT ada CCTV. Tahu nggak saudara bahwa Tuhan punya CCTV buat hidup kita? Ketika kita melihat sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita merasakan yang di dalam sesuatu. Tuhan lihat semuanya telanjang. Di dalam kitab Ibrani kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Yang ketiga, yang terakhir supaya saudara diingatkan, saya diingatkan, apa sih Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh Adam Hawa, yang harus aku perangi, yang harus aku bereskan selama aku sudah jadi milikmu. Yang terakhir, yang ketiga, kita seringkali melawan apa? Melawan ketetapan ordo atau posisi tingkatan yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Allah, manusia, lalu alam semesta, hewan dengan seluruh alam semesta, tumbuh-tumbuhan, ciptaan yang lain. Manusia ada di tengah. Tapi ternyata kalau saudara memperhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15, iblis yang memang kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 disimboliskan sebagai kejatuhan iblis. Kalau kita baca, mari kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Saudara boleh membaca bersama-sama baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saya sudah tuliskan di dalam LCD. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Aku hendak naik, aku hendak mengatasi, aku ingin seperti Allah. Inilah dosa manusia yang akibatnya harus dibuang oleh Allah. Ingin melakukan, ingin memberontak dari ketetapan yang Tuhan berikan. Sebetulnya kalau manusia mau ikut, Tuhan sudah kasih manusia. Aku ciptakan kamu seperti aku. Iblis bilang apa? Nanti kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan jadi seperti Allah. Lihat ya, trik iblis, godaan iblis. Padahal manusia dicipta sudah seperti Allah. Tapi iblis bilang, kamu makan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Hati-hati, iblis itu tidak ngomong yang seolah-olah, oh begitu, enggak. Dia samar-samar. Itu disebut dalam istilah teologi half truth, separuh kebenaran. Boleh juga ya, enggak apa-apa ya, kayaknya masih bisa ditolerir dan sebagainya. Itu cara setan. Dia enggak pernah datang kepada saudara dengan pakai itu garpu yang
cabangnya 3 mau tusuk gitu, gambaran setan, nggak ada itu setan kayak begitu. Iblis itu datang kalau saudara lemah dalam bidang seks, maka dia datang dengan pria yang ganteng, dia datang dengan wanita yang cantik, yang seksi, yang apa, ya itu dia. Iblis nggak pernah datang dengan wajah Gajah Mada misalnya kayak gitu, nggak ada. Iblis itu datang dengan tampilan-tampilan, oke nih, boleh nih. Nah itu saudara hati-hati. Demikian juga ketika dia membujuk, menggoda Hawa, dia ngomong firman Tuhan tapi dipelintir sedikit-sedikit separuh kebenaran supaya bisa ada komunikasi. Hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan sudah tetapkan posisi seperti kepada Adam dan Hawa untuk menguasai ciptaan, jangan kita mau melangkahi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kejatuhan Adam dan Hawa karena enggak bisa menerima, aku sebagai ciptaan, aku harus ngurusin alam semesta, baik tumbuhan, baik hewan. Aku ingin jadi seperti Allah, persis seperti iblis. Dia ingin naik, tapi Tuhan buang dia. Hari ini mari kita lihat diri kita, dalam aplikasi kita sebagai suami. Apakah ketetapan Tuhan buat seorang suami kita sudah lakukan? Apakah kita sudah mengasihi istri kita? Sudah membimbing enggak anak-anak kita dalam takut akan Tuhan? Kalau kita sebagai istri, apakah kita sudah menghormati suami kita? Kita sudah tunduk kepada dia seperti kepada Kristus? Atau kita cuma dengar khotbah itu pada waktu pernikahan? Atau hanya di pasutri? Tidak saudara, tiap hari kita sadar, Tuhan, Engkau tempatkan aku sebagai suami, Engkau tempatkan aku sebagai kepala, Engkau tempatkan aku sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, Engkau tempatkan aku sebagai anak, masih ada orang tua, masih ada mertua. Apa yang harus aku kerjakan? Engkau tempatkan aku sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai gembala, wakil gembala, sebagai posisi jemaat apapun itu, di kantor. Sadar gak kita? Tahu gak kita posisi kita? Atau kita iri hati, kita ingin naik menabrak ketetapan yang Tuhan berikan. Bukan berarti maksud saya kita tidak boleh naik di dalam karir, itu urusan lain. Bukan, tapi ketika ada ketetapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dalam seluruh aspek hidup kita, sudahkah kita kerjakan dengan bertanggung jawab? Atau kita pikir diri kita terus yang harus naik, orang lain biar di bawah kita, biar kalau perlu kita sama seperti Allah. Kalau seperti itu, maka Tuhan akan membuang saudara, membuang saya, karena kita tidak menghargai ordo, ketetapan, ingkatan yang Tuhan berikan. Kiranya hari ini kita diingatkan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau yang telah membenarkan aku. Adam pertama sudah gagal, Adam yang kedua Yesus Kristus membenarkan aku. Aku jadi orang berdosa karena Adam yang pertama, aku gak bisa apa-apa. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, juga saudara tidak berbuat apa-apa untuk dibenarkan menjadi orang benar. Namun ketika kita masih hidup, mari sebagai bukti kita sudah dibenarkan, matikan dosa. Tanggung jawab dengan setiap posisi yang Tuhan berikan pada kita. Saya yakin Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami menyadari kalau bukan karena Engkau yang memilih kami tidak punya pengharapan. Kami akan teriak-teriak ketika kematian tiba akibat dosa. Namun hari ini kami diingatkan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan anugerah, Engkau menjadikan kami milik-Mu. Sekarang Tuhan, ketika kami masih hidup dalam dunia ini, kami tidak tahu berapa bulan, berapa tahun lagi kami masih hidup dalam dunia ini. Tapi Tuhan mengajar kami untuk mempersiapkan diri kami. Tolonglah jemaat-Mu di dalam setiap posisi mereka masing-masing di dalam rumah tangga, juga kami di dalam gereja ini. Tuhan, beri kami hati yang takut akan Engkau, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami menghadapi situasi pandemi corona dan sekeliling kami, ada kesulitan, kesukaran, kami tetap punya pengharapan. Kami tetap bersuka cita hidup di dalam Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah setiap orang mendengar firman ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin.